Bukan yang dari Cace, Pak. Cace? Iya. Iya. Yang ditutup. Oh iya, dibuka dulu, Pak. Sudah aman Pak Jokowi belum ngomong. Oh iya, ini tempat terbuka boleh buka ya, tapi ada gantungan aman. Pak Jokowi tidak bilang. Alhamdulillah, Pak. 2 hari lalu, Pak. 2 hari lalu? Iya. Jadi ini benar-benar pengen nih ketemu Pak Bupati hari ini. Alhamdulillah. Gondong nanti kan Cace lagi kita bisa kemendak gimana lagi. Kemarin kan jadi- saya dari Rikolto kemarin. Oh, dengan Rikolto. Oh iya. Jadi apa? Jadi modal di swasta gitu. Oh, ini programnya apa, Pak? Sediawan SSI MA yang kami hormati, Kepala Dinas Perempuan melalui usaha bibitan kayu manis dimulai. Baik untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, marilah kita. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita awali Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, yang sakit di antara kami mohon Engkau sembuhkan, yang lupa mohon Engkau ingatkan, yang gelisah mohon Engkau tenteramkan, yang sedih mohon Engkau gembirakan, yang meminta Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para penduduk kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Namun kami tahu ampunan-Mu jauh lebih besar. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib kami. Karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, dan perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang ke hadirat-Mu kelak dalam keadaan bersih dan suci. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kerinci, Bapak Dr. Andes Adi Rozal MSI, beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala UPTD KPH Kerinci Unit 1, Ibu Neneng Eshud MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perkebunan Ternakan Kabupaten Kerinci, Bapak Efrawadi SP atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Bidang Layanan BNI Sungai Penuh, Bapak Jimmy David Kurniawan. Yang terhormat pembicara Ibu Dr. Ida Ruwaida, peneliti senior dari Pusat Studi Gender Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panjatkan untuk kita semua. Pertama-tama kami sebagai pimpinan dari PT CHC Colin Seagate Commodities mengucapkan, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir pada pagi ini pada acara peluncuran program pemberdayaan perempuan melalui usaha pengembangan pembibitan kayu manis. Mohon izin Bapak Bupati, kami ingin melaporkan kegiatan kami PT CHC selama kami sudah beroperasi di Kerinci semenjak 2 tahun terakhir, tepatnya Januari 2020. Kami PT CHC adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri rempah, di mana khusus untuk operasi kami di Kerinci, kami pusatkan atau berkuat melalui usaha kayu manis dengan harapan program. Adapun program ini menyasar 150 kaum perempuan untuk mendapatkan training dasar serta training lanjutan pengusahaan pembibitan kayu manis, dan akhirnya akan mengerucut ke 6 pengusaha pembibitan usaha kayu manis yang dikelola oleh kaum perempuan yang akan kami danai untuk dapat memulai usaha dan kemudian dapat meneruskan usaha pembibitan di Kerinci, tentunya juga dengan kerjasama Bank BNI serta KPHP Kerinci. Demikian Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, kami laporkan secara singkat apa saja dan apa yang akan kami lakukan di Kerinci. Untuk tentu saja untuk lebih rinci lagi akan kami sampaikan pada presentasi selanjutnya. Hormati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci yang mewakili, yang saya hormati pimpinan CHC beserta tim, yang saya hormati Ibu Ruwaida dari UI, satu alma mater juga Ibu. Seterusnya rekan-rekan KPHP, para penyuluh dan pendamping yang saya hormati, mohon maaf Bapak Sekda dan juga para pimpinan lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci yang hadir pada pagi sore siang hari ini. Seterusnya rekan-rekan KPHP Kerinci, para penyuluh, pendamping, dan yang saya banggakan para perempuan, kelompok perempuan yang hadir sebagai peserta pemberdayaan perempuan. Atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Acara pada siang hari ini, kita ketahui bahwa perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional. Melalui program perhutanan sosial, tujuan dalam melestarikan hutan dan sejahterakan masyarakat dapat tercapai. Perhutanan sosial merupakan program yang sangat memihak masyarakat dan mendukung pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional. Pada kesempatan ini, Bapak Kadis juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada CHC atas terlaksananya acara ini. Program perhutanan sosial dapat dikatakan sebagai program yang menjembatani program nasional dan daerah, menjembatani berbagai program-program Kementerian Kehutanan, Pertanian, Perdagangan, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor aturan dan kebijakan yang ada dan menjadi disepakati. Dengan adanya perhutanan sosial yang
sinergi dengan para pihak dan instansi dapat lebih bersatu padu dalam kerangka dan tujuan mensejahterakan masyarakat dan secara otomatis akan melestarikan hutan. Progres perhutanan sosial di Provinsi Jambi cukup pesat, terutama di Kerinci, yaitu telah terbentuknya 57 kelompok perhutanan sosial dengan 4 skema, yaitu skema hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan juga hutan adat. Perhutanan sosial memberikan akses legal dalam pengelolaan hutan, memberikan fasilitasi dalam peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok usaha perhutanan sosial, memberikan bantuan berupa sarana prasarana produksi, serta peningkatan kapasitas kelompok dalam mengelola potensi sumber daya alamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, yang sangat potensial, yaitu kopi dan kayu manis, selain potensi-potensi lainnya. Kurang lebih 60-80% kayu manis dunia itu berasal dari Kerinci. Ini adalah satu hal yang sangat membanggakan dan telah mengolah kayu manisnya. Mungkin sebagian telah dijual ke JHC ini. Selanjutnya, kayu manis dapat menjadi salah satu fokus utama unit usaha perhutanan sosial. Kayu manis dan kopi jelas lebih berkualitas dan lebih dapat ditelusuri. Karena akhir-akhir ini kita ketahui bahwa jumlah perubahan hutan semakin meningkat. Kayu manis, asal usul kayu manis ini juga perlu menjadi salah satu kebijakan kita. Selain itu, selain perubahan hutan yang makin marak dan juga pencurian kayu manis, dan ini tentunya perlu regulasi sehingga perdagangan kayu manis tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan hak-hak masyarakat yang sudah lama menjaga kayu manisnya, orang yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu rumah tangga. KPHB Kerinci juga telah mengangkat isu gender dalam pengelolaan hutan dan bahkan telah mendapat berbagai penghargaan dari KLHK terhadap upaya pembawaan isu gender dalam pembangunan perhutanan. Dan telah terbentuk beberapa kelompok usaha perhutanan sosial yang khusus para perempuan, seperti kelompok Malam Indah di Tamiang, kelompok Suka di Suko Pangkat, dan beberapa kelompok-kelompok ini sangat efektif dalam mempengaruhi bapak-bapak dalam membuat suatu keputusan. Tak sedikit perempuan dan juga Sungai Glampeh, itu Sungai Betung, kita temui berjejer bibit-bibit kayu manis yang siap jual. Usaha ini adalah kegiatan ringan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja putri yang bisa melakukan di sela-sela waktu yang luang. Dengan pembibitan kayu manis ini otomatis menjadi salah satu upaya melestarikan kayu manis Kerinci. Semoga kedepannya dapat terwujud Kerinci sebagai kota kayu manis. Harapannya kegiatan ini dapat membangun sinergitas yang baik para pihak, membangun kesepahaman yang sama dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Dengan hutan Kerinci tetap terjaga, Kerinci tetap sejuk dan indah, kayu manis Kerinci memiliki harga yang baik dan dapat diterima di pasar ekspor, dan yang paling penting adalah dapat menambah PAD Kerinci, dan tentunya masyarakat akan sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang memang sudah sering kita laksanakan. Harapan kita kepada JHC dengan adanya kegiatan pemberdayaan perempuan dengan melalui kegiatan pembibitan kayu manis ini memiliki nilai yang beda. Artinya berbeda dari kegiatan-kegiatan lain. Ada kreativitas, inovasi yang di dalamnya, yang sebelumnya pembibitan ini sudah umum kita lakukan, tetapi dari JHC apa yang dibawa untuk masyarakat Kerinci? Ini yang perlu kita ambil, yang kemudian menjadi nilai edukasi bagi kita semua yang bisa kita adopsi terhadap kelompok-kelompok, karena para pendamping adalah yang siap tempur untuk mendampingi seluruh masyarakat Kerinci. Jadi kita berharap besar kepada kegiatan kali ini membawa manfaat yang sangat baik, yang positif kepada masyarakat Kerinci. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Kami banggakan Pak Zali dari JHC, kemudian yang mewakili Kadis Kota Provinsi Jambi, Neneng, kemudian Ibu Ida Rueda, Dr. Ida Rueda dari UI, kemudian
dari BNI, kemudian Kepala Dinas Bapeda juga hadir, kemudian Bapak Ibu, baik yang dari dinas maupun peserta yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf saya agak terlambat, baru pulang jam 1 sampai tadi di Kerinci. Kemarin saya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber di Kemendagri berbagi pengalaman Kerinci dengan daerah-daerah lain. Kenapa kok Kerinci bisa ekspor langsung kopinya ke Eropa? Daerah lain yang punya kerjasama dengan negara asing hanya misalnya dalam pengelolaan kependudukan. Ya, ini kemarin saya dengan Ikoto duduk satu kayak gini, kemudian Ibu Hermita dari BNI, kemudian juga dari Surabaya. Ada penekanannya kepada perempuan. Tadi Bu Neneng menyatakan bisa bisik-bisik dibantah ya Bu Neneng, memberi pengaruh kepada bapak-bapak tentang kelestarian hutan dengan kayu manis. Tapi saya yakin bukan hanya bisik dibantah saja. Di mana tempat bisiknya, laki-laki ini sangat lemah di hadapan perempuan. Ketika saya menyatakan sangat lemah di hadapan perempuan, bapak-bapak yang menang ketawa. Kalau perempuan sudah merajuk, bapak-bapak tidak bisa berkata apa-apa. Tadi ibu-ibu, jika nanti hutan kita rusak di Kerinci, merajuk sajalah ibu-ibu, ini akhirnya hutan kita akan lestarikan. Kayu manis kita, ketika saya tampil di Ghent University, Belgia, satu di antara yang membuat mereka itu sangat ingin dengan kayu manis Kerinci adalah keajekan, kelestarian hutan. Di kebun kayu manis masih ditemui adanya monyet, siamak, beruk yang di atas kayu manis, ditemui adanya tupai, berbagai macam burung di kayu manis, ditemui adanya babi di hutan kayu manis. Bahkan ketika mereka ke Lempur bersama kelompok taktik, mereka menemui jejak harimau di dalam kebun manis, kayu manis. Inilah yang membuat Uni Eropa, inilah yang membuat bangsa asing suka dengan produk-produk Kerinci. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Kerinci. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara diskusi yang dipandu Ibu Ida Waida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi yang serta perempuan perwakilannya. Ini kebetulan ada yang dari Pelopek Pak, yang paling jauh, para pendamping hebat Pak yang selalu mendampingi kami dari mulai sosialisasi sampai dengan pelatihan dan terlebih serta memimpin operasi di PT CHC di Indonesia.
Beliau memulai karirnya lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai peneliti di bidang lingkungan dan Atas kehadiran Bapak Ibu semua tadi sudah disebutkan oleh Bu Ai, moderator. Kita punya kelompok perempuan dan kelompok dari KPHP, para pendamping, petani dan pedagang dan supplier kayu manis, semua yang ada di sini adalah pelaku usahanya ya. Saya pikir kebijakan dari pemerintah, bahkan Pak Bupati sendiri ada hadir di tengah-tengah kita dari KPHP sebagai pelaksana teknis, kemudian kelompok perempuan sebagai sasaran target dari pelatihan ini, serta para pelaku usaha kayu manis. Kita bisa manfaatkan. Jadi kejadian sedikit sekali yang bisa dimanfaatkan, yakni 49 itu pun juga termasuk jamak, itu juga termasuk kebun teh yang luas, sedikit sekali. Maka ketika saya jadi berarti saya berpikir apa yang bisa membuat orang kecil lebih sejahtera, yakni kayu manis. Lah barat ini, lah timur kami, lah utara lah ini. Itu kayu manis kecil yang kualitasnya apa yang disampaikan Pak Dani tadi dijaga. Hanya saja satu kebanggaan, tapi merasa miris ketika saya diundang ke pasangan. Serada terus saja, tapi ternyata walaupun sudah mahal terkomplit ini, mereka standar mereka. Kenapa? Ketika saya sampai salah satu gudang, kalau boleh saya tanya, saudara yang di Kerinci ini, gudang yang paling besar berapa besar? Gudang yang paling besar? Malam. Jadi kayak judul lagu semalam di kota Jambi. Oh ini beberapa malam di maaf ya Pak, saya lupa disebutnya karena ini saya penuh tidak menginap di Kerinci. Saya Ida Duaida, saya sebetulnya pengajar Departemen Sosiologi FISIP UI, tapi saya juga beraktivitas di unit kajian gender. Kita menyebutnya memang seksualitas karena kita fokus pada isu kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Nah, terima kasih undangannya CHC. Saya mendapatkan pencerahan banyak tadi dari Pak Bupati, terutama memang berkaitan dengan kayu manis. Sesuatu hal yang baru Pak, karena latar belakang saya sosiologi, tapi saya banyak melakukan kajian terhadap manis-manis tadi tanpa support kayu-kayu ini, gitu ya. Pinjam istilahnya Pak Bupati, itu juga jadi persoalan gitu. Nah, bagaimana kemudian nanti usaha yang dikelola oleh para perempuan ini bisa sebagai sosiolog. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak lebih kenal Pak Imam Prasojo begitu ya, karena itu salah satu. Ya, baik, sepertinya udah lahir Mbak. Boleh kalau berdiri sebentar, boleh? Mari Bapak berdiri dulu lah, biar semangat. Gini ya Pak ya, berdiri Pak, biar enggak jarak berjalan. Yang berdiri kan Bapak saja. Boleh Bapak berdiri, gerakan badannya ke kiri ke kanan sejenak, biar karena udah subuh juga ya. Saya sebentar saja, mungkin materinya silakan duduk kembali. Kita sebentar aja nggak boleh lama. Ya baik, salah. Ya, kita sudah ada dalam aparat kepala dinas. Jadi pada intinya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, kebudayaan perempuan yang kita lakukan saat ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci. Saya ada cerita sedikit, saya lebih banyak cerita aja Pak ya, karena banyak sedikit. Jadi pada awal kami memprogres perhutanan sosial, ini mendapat pertentangan dari masyarakat. Karena katanya perhutanan sosial ini mengambil alih lahan masyarakat. Katanya ini lahan kami akan diambil kembali oleh masyarakat. Jadi penolakan perhutanan sosial ini terjadi di mana-mana. Tetapi apakah selamanya seperti itu? Tidak. Di saat plan A gagal, kami mencoba plan B. Plan B gagal, kami mencoba plan C. Salah satu rencana yang kami lakukan pendekatan adalah pendekatan kepada ibu-ibu. Di saat para kelompok kami menolak perhutanan sosial, menolak kami lakukan sosialisasi, kami tidak berhenti di sana. Kami melakukan pertemuan dengan para ibu-ibu. Kelompok yang pertama kali kita lakukan adalah Mitanya. Kita tahu sendiri bahwa tipikal masyarakat di sini juga adalah salah satu pembelajaran bahwa setiap kegiatan pengelolaan hutan terutama
Kalau tanpa ada nilai kewirausahaan, itu mustahil akan berhasil. Jadi wirausaha dengan pengangkutan itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian keberhasilan seperti apa? Kami melakukan pendekatan dengan ibu-ibu. Kami buatlah pondok pertemuan. Kami kan berikan pelatihan, ibu-ibu melakukan negosiasi dengan bapak-bapaknya, memberikan bisikan-bisikan bahwa perhutanan sosial ini menarik, bagus, dan alhamdulillah sampai saat ini program perhutanan sosial sudah ada 50.000 kelompok. Dan juga ini juga diapresiasi oleh Pak Bambang yang Bapak disebut. Kerinci juga salah satu daerah yang program perhutanan sosialnya cukup besar. Nah, pada saat ini ada CHC, ada BRI, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Tidak hanya dari nilai kur, tidak ada dari nilai hibahnya, tetapi saya sendiri melihat bahwa banyak edukasi yang bisa kita adopsi dari kerjasama ini. Nah, ibu-ibu juga jangan dilihat dari bibitnya, apa iya sih bibit ini kerjasama sebesar ini, tapi itu hanya bibit. Tentu tidak, ya. Tetapi ada nilai-nilai edukasi yang bisa kita dapatkan. Jadi momen-momen ini mari kita manfaatkan untuk peningkatan kapasitas kita, ekonomi kita, dan semua hal yang bersifat positif. Dan kemudian saya juga perlu tekankan, mungkin ada pertanyaan seperti ini, kenapa KPH, kopi, kayu manis, apa hubungannya dengan KPH? Oke, kayu manis adalah komoditi yang sangat menjadi dominasi potensial banyak, meningkatkan kemampuan kita, kemudian meningkatkan kemampuan para perempuan. Tidak mesti nanti para perempuan naik tentunya, kalau Allah bisa menghasilkan uang sendiri, kemudian minta cerai sama bapak, seperti itu tidak. Jadi kemudian banyak hal-hal positif lainnya. Ya, bagaimana kita mengutamakan perusahaan kita tetap lestari, dapat membantu perekonomian keluarga, karena perempuan juga merupakan buruh pertama di keluarga, menciptakan generasi-generasi terbaik untuk keluarga ke depan. Jadi saya hanya menekankan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pembibitan kayu manis ini sangat positif. Mari kita sambut dengan baik. Mungkin yang hadir di sini perwakilan, Pak. Namun pada saat pelatihan nantinya ini programnya itu kurang 1 tahun ya Bu Ani ya, 1 tahun, dan insya Allah ini akan mendatangkan hal positif untuk Kabupaten Kerinci. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang ini sama ya. Oke, nggak apa-apa, kita gerakin ini aja deh. Untuk yang pertama ini adalah fakta kerjasama antara PT CHC dengan BNI. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik. Ini adalah kerjasama antara KPHP dengan CHC. Ini di silakan banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Diserahkan. Oke, satu, dua, tiga. Sudah tahu. Pak, oke. Sana.